Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suara datang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini meskipun hujan dan tidak ada tanda-tanda pengajian karena tidak ada suara Asmaul Husna keluar, kita masih bisa hadir di masjid ini meskipun yang datang hanya sedikit. Tapi tidak masalah, pengajian tetap kita lanjutkan, tetap kita adakan. Tentu saja untuk menghargai yang sudah hadir. Seingat saya, pertemuan terakhir kita itu kita sudah membicarakan cabang iman yang nomor 15. Bahwa Waalaikumsalam, kita wajib mengagungkan dan menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabang iman berikutnya bahkan beberapa kali kita bicarakan, yakni cabang iman yang nomor 14, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua cabang yang berurutan terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi dan mengagungkan serta menghormati Nabi sudah kita bicarakan. Nah, sore hari ini kita memasuki cabang iman yang nomor 16. Kalau di dalam buku Syu'abul Iman itu, cabang-cabang iman itu di halaman nomor 53 itu. Cabang nomor 16 ini adalah setia terhadap agama, atau dengan kata lain ya istiqomah di dalam iman. Nah, sehingga orang yang sudah setia dengan imannya itu, istiqomah dengan imannya itu, kalau seandainya dia diberi pilihan untuk melepaskan agamanya, itu dia lebih memilih untuk dilempar ke dalam bara api sekalipun daripada kemudian harus menjadi murtad, atau kembali kepada kekafiran. Nah, cabang iman ini merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu, Anas berkata, qala Rasulullah, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara
yang apabila perkara ini ada pada diri seseorang, maka orang itu akan mendapatkan manisnya iman atau halawatul iman. Nah, siapa yang mendapatkan manisnya iman itu? Yang pertama adalah man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu lebih dicintai ketimbang mencintai selain Allah dan Rasul. Jadi kalau seseorang yang di dalam imannya itu sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai ketimbang yang lain, itu dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Yang kedua, wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu seseorang yang mencintai saudaranya dan dia tidak mencintai saudaranya itu kecuali karena Allah. Ini yang disebut dengan bahwa kalau kita mencintai selain Allah, termasuk mencintai seseorang, itu cinta kita itu ya harus semata-mata karena Allah juga. Bukan karena apa-apanya ya. Karena apa-apanya boleh, tapi semuanya itu hanya sebagai karena yang sifatnya hanya ya jangka pendek atau antara sifatnya, tapi fokusnya atau tujuan akhirnya itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ini yang terkait dengan topik kita hari ini. Wa man yakrahu ayya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allahu kama yakrahu ayyalqa finnar. Yaitu orang yang benci, ya, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bencinya kepada kekafiran itu sebagaimana dia benci ketika dia mau dilempar ke api. Kita semua kan tidak suka ya dilempar ke api ya. Apa meneh kok sampai dilempar wong demek api wae ra gelem awake dhewe kok. Keslomot sithik wae wis ora kuat toh ya. Jadi tidak maunya kita kembali kepada kekufuran itu sampai pada level sebagaimana kita tidak mau dilempar kepada bara api. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa kita ini kalau mau iman kita disebut sebagai iman yang sempurna, salah satunya harus memiliki kriteria pada cabang yang nomor 16 ini. Bahwa kita harus betul-betul istiqomah, ya, setia, konsisten dengan iman kita itu, dan tidak akan kembali lagi kepada kekufuran, kekafiran. Ya. Makanya dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW itu dimintai nasihat oleh salah seorang sahabat, dimintai wejangan oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, tolong berikan aku wejangan, berikan aku petuah, berikan aku nasihat
yang pendek saja, yang itu nanti akan kupegangi dan aku tidak akan bertanya-tanya lagi selain pada engkau. Apa nasihat Rasulullah itu yang diminta supaya memberikan nasihat yang pendek itu? Nasihatnya hanya begini, qul amantu billah tsumastaqim. Katakan olehmu bahwa aku beriman pada Allah. Nah, gampang ya. Aku beriman pada Allah kan gampang Bu ya. Ketika kita membaca syahadat itu berarti kita sudah menyatakan itu berarti. Ketika seorang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah beriman. Ya. Tapi ini yang di belakang ini yang agak berat. Tidak hanya agak, bahkan berat memang. Tsumastaqim. Setelah itu kamu konsisten, kamu setia dengan apa yang kamu ucapkan itu. Jadi kesetiaan itu memang yang tidak mudah ya. Konsistensi itu yang tidak mudah, istiqomah itu yang tidak mudah. Ya, tapi itu memang yang dituntut, ya, yang dituntut dalam agama begitu. Ya. Dalam kondisi apapun kita dituntut untuk setia. Makanya kalau orang bisa setia, bisa istiqomah, pahalanya juga luar biasa. Ya, dalam Al-Quran itu disebutkan misalnya kalau orang itu sudah istiqomah dengan imannya, dia tidak pernah itu punya perasaan susah, punya perasaan sedih, punya perasaan takut dalam menghadapi berbagai macam problema kehidupan. Soalnya apa? Dia sudah yakin dengan Allah itu sebagai zat yang maha segalanya, ya, sehingga dia yakin ada Allah itu, sehingga tidak pernah itu merasa sedih, tidak pernah merasa susah, tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa takut menghadapi apapun. Ya. Termasuk bahkan menghadapi musuh ketika peperangan sekalipun ya sedikit pun tidak takut. Ya. Karena semangatnya sudah semangat lillahi ta'ala tadi, didasari iman tadi. Ya. Bagi orang yang berjuang di jalan Allah itu, kenapa sampai tidak takut tadi itu? Ya karena kedua alternatif yang bakal terjadi itu ya sama-sama baik. Kalau dia menang, dia masih hidup, berarti membuat agama Allah semakin jaya, semakin hidup. Kalau toh dia mati juga mati syahid. Ya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya baik kok bagi orang-orang yang berjuang. Itu makanya ya Allah, kita tuh membayangkan dulu para sahabat Nabi itu kayak apa itu imannya itu ya. Coba misalnya perang Badar itu pasukan Nabi hanya 300 orang menghadapi pasukan yang jumlahnya 1.000 orang. 1.000 orang itu lengkap dengan segala macam peralatan yang sudah hebat pada saat itu. Sementara pasukan Nabi seadanya. Loh itu kalau tidak betul-betul tetap ya iman istiqomah nggak mungkin bakal terjadi. Ya. Dan Allah memang kemudian menolong pasukan Islam dengan menurunkan malaikat sebagai bala tentara ya. Di dalam ayat Al-Quran diinformasikan seperti itu ya. Bukan mereka yang melempar, tapi Allah lah yang melempar itu ya, begitu ya, melempar alat-alat peperangannya itu sehingga menjadikan kemenangan pada kubu umat Islam. Jadi sekali lagi istiqomah ya, ketika orang sudah istiqomah tuh balasannya seperti itu luar biasa. Ya. Nah, nanti juga di akhirat pasti dia mendapatkan balasan yang luar biasa berupa surga itu. Di dunia aja sudah seperti itu kondisinya kalau orang istiqomah. Di hadapan Allah luar biasa. Jadi sekali lagi orang itu akan mendapatkan manisnya iman ketika dia sudah
betul-betul setia dengan agamanya, betul-betul istiqomah dengan imannya, dan tahan terhadap berbagai macam ujian, sampai misalnya kok dipaksa ya untuk kafir lagi, itu dia pasti tidak mau dan rela untuk mengorbankan segalanya. Ya. Itu. Nah, dalam kaitannya dengan ini saya yakin sudah pernah mendapatkan pelajaran yang sangat bagus ya dari sejarah itu ya. Monggo Mas, monggo. Ibu-ibu ingat enggak siapa itu kira-kira sahabat Nabi yang sangat gigih mempertahankan imannya ketika mendapatkan tekanan supaya kembali ke kafiran itu? Masih ingat ibu-ibu ya? Siapa Bu? Sahabat Bilal ya, Bilal bin Rabah itu. Ya. Kalau ibu-ibu dulu waktu masih muda, waktu kecil bahkan tuh pasti pernah lah ya mendengar ceritanya sahabat Bilal itu. Ya. Bilal itu termasuk sahabat Nabi yang kebetulan dia itu bukan dari golongan orang yang merdeka. Dulu kan memang yang namanya struktur masyarakat itu kan masih ada perbudakan ya. Jadi ada majikan, ada budak. Ya. Tapi majikan budak itu bukan seperti dalam konteks sekarang. Kalau majikan budak sekarang kan hanya konteks membantu dan tidak ada hubungan kepemilikan. Ya. Kalau dulu enggak. Ya. Bukan semata-mata hubungan kontrak kerja. Kalau majikan budak itu hubungan kepemilikan. Budak itu betul-betul milik orang yang memiliki, tuannya. Tidak semata-mata majikan, tapi tuan. Jadi hubungannya tuan hamba, bukan majikan pekerja, bukan. Ya. Nah sehingga karena dia budak, maka berhak untuk diapakan saja oleh pemiliknya itu. Jadi yang namanya budak itu seperti barang, meskipun dia manusia, tapi statusnya itu seperti barang. Bisa diperjualbelikan, ya. Itu budak zaman segitu. Nah, Bilal ini budak, tapi dilalahnya, yang namanya hidayah Allah itu kan ya tidak hanya untuk orang yang merdeka saja, termasuk budak sekalipun kemudian ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejarah Bilal ini sangat terkenal karena Bilal ini kemudian lalu Islamnya konangan karo tuannya. Nah setelah konangan oleh tuannya, ya dimarahi dan disuruh kembali kepada kekufuran, tidak boleh memeluk agama Islam. Tapi apa yang terjadi? Bilal tetap bertahan untuk menyatakan iman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mau kembali kepada kekafiran. Lalu sampai Bilal ini kemudian disiksa. Ya. Disiksanya itu sampai kemudian, kalau ibu-ibu pernah menonton film The Message ya, atau Ar-Risalah dalam bahasa Arab itu ya ditentangkan begitu, lalu kemudian ditindihi batu di padang pasir ya, sambil dicabuki segala macam ya. Tapi meskipun demikian Bilal tetap bertahan ya. Sampai dia sudah tidak bisa berkata apa-apa kecuali hanya ahad yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Ya, Allahu Ahad maksudnya, tapi menyatakan Allahu Ahad saja sudah tidak mampu. Jadi hanya sudah ahad begitu saja. Sampai dilalahnya yaitu Allah memberikan pertolongan ya. Lewatlah Abu Bakar, sahabat Nabi yang melihat ada budak yang disiksa itu. Nah, sehingga kemudian lalu budak yang bernama Bilal ini dimerdekakan oleh Abu Bakar, dibeli.
Loh kenapa? Ini begini. Ya sudah kalau gitu saya bisa merdekakan. Nah, setelah itu dimerdekakan. Dan Bilal inilah kemudian yang kemudian menjadi muadzin Rasulullah itu. Ya. Jadi Bilal ini budak yang sebenarnya berasal dari Habasyah ya. Habasyah itu sekarang Ethiopia itu. Jadi Afrika, orangnya hitam sekali ya. Jadi hitam sekali. Jadi bukan orang Arab, orang Afrika Bilal ini. Dan itulah yang kemudian menjadi muadzin Rasulullah. Terkenal sekali cerita Bilal ini. Nah, jadi Masya Allah itu. Jadi begitu dia menyatakan beriman, disiksa kayak apa sampai taruhannya nyawa kan itu kan. Kalau misalnya tidak diselamatkan Abu Bakar kan meninggal dia itu. Ya, meninggal. Tapi Bilal ini kemudian betul-betul mempertahankan imannya, ya, tidak mau kembali kepada kekafiran, ya, sehingga kemudian lalu ditemukan oleh Abu Bakar dan dibebaskan dan dimerdekakan, sehingga kemudian menjadi sahabat Rasulullah yang sangat terkenal karena Bilal ini kemudian menjadi muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita lain yang juga sangat terkenal ya, terkait dengan bagaimana seseorang ini mempertahankan keimanan. Ya. Yaitu ceritanya sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ya. Mungkin ibu-ibu pernah dengar. Oh ya, kemarin baru saja diceritakan Pak Fadil itu di dalam, pas apa itu Pak Fadil ceritanya? Subuhan atau pengajian? Atau pengajian ya? Pengajian yang malam Jumat itu, lupa saya. Bukan, ya mungkin pengajian subuh berarti ya, pengajian subuh. Ya. Oh ya subuhan hari Ahad. Subuhan hari Ahad kemarin ketika menjawab pertanyaan dari Pak Hamid itu. Ya. Jadi Ammar bin Yasir ini juga sama, budak. Bahkan malah bapaknya dan ibunya juga budak. Jadi kalau bapaknya budak, ibunya budak, anaknya juga budaknya juga gitu ya. Nah, suatu ketika bapaknya Ammar bin Yasir berarti bapaknya namanya Yasir, ya. Jadi ibunya kalau tidak salah namanya Sumayyah atau apa begitu ya. Itu juga menjadi Muslim, beriman kepada Nabi, konanganlah oleh tuannya. Yang sama disiksa oleh tuannya itu. Bahkan Masya Allah ya, bapak ibunya Ammar bin Yasir ini sampai meninggal. Disiksa ketika dia disuruh untuk kembali pada kufur itu sampai meninggal. Ya. Nah Ammar bin Yasir ini pun juga disiksa. Tapi kemudian Ammar ini ketika kemudian melihat ibunya sampai bapaknya meninggal itu kemudian dia pura-pura gitu ya. Jadi pura-pura pura-pura mengiyakan apa yang dikehendaki tuannya. Nah, itulah yang kemudian lalu di dalam istilah agama itu disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu berpura-pura dalam kerangka untuk menyembunyikan keimanan supaya tidak membahayakan dirinya, ya itu. Nah betul, ternyata setelah dia menyatakan oke deh saya sekarang tidak beriman lagi, ya, dilepas. Tapi suatu ketika sampailah kepada Nabi dan kemudian menceritakan saya begini, itu gimana? Nah, terus hatimu bagaimana? Kalau hati saya tetap beriman. Ya, nah itu kemudian tidak masalah. Selama hati unsur iman, ketika kamu kemudian pada suatu saat kok khawatir sampai kemudian menghadapi bahaya tertentu, tidak masalah. Nah, itulah yang kemudian lalu di dalam Syiah itu dikenal dengan istilah taqiyah itu, ya, menyembunyikan kepercayaan tertentu. Ya, ini. Nah ini contoh beberapa dari kisah para sahabat yang menunjukkan betapa
seseorang itu gigih, betapa seseorang itu sungguh-sungguh di dalam mempertahankan keyakinan, mempertahankan agama, tidak murtad. Ya, jadi lawan dari istiqomah itu ya kemudian kembali kepada ajaran semula. Jadi murtad itu orangnya kalau perbuatannya namanya riddah. Riddah itu kembali kepada sudah semula kufur, kemudian beriman, kembali kepada kekufuran. Nah, itu namanya murtad orangnya. Ya. Jadi tindakannya namanya riddah. Orangnya murtad. Ya. Nah, kita biasanya mengerti sebutan orangnya. Ya. Seperti orang kafir itu namanya orangnya. Kalau perbuatannya namanya kufur. Ya. Jadi kafir itu orangnya, kalau kufur perbuatannya. Sama dengan iman itu perbuatannya, orangnya apa namanya? Mukmin ya. Islam itu agamanya, perbuatannya, orangnya muslim ya. Jadi orang Islam itu maksudnya orang yang beragama Islam itu muslim sebenarnya ya. Kalau agamanya Islam namanya ya. Nah, jadi berarti dengan kata lain juga ya, yang istiqomah dengan imannya itu ya tidak melakukan apa yang disebut dengan riddah, kembali kepada kekufuran. Ya. Dalam Al-Quran juga diinformasikan mengenai perbuatan riddah ini. Jadi misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 217 kalau nggak salah itu Allah menyatakan begini, wa mayyar tadid minkum an dinihi fahabit amaluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang kembali dari agamanya, maksudnya murtad tadi itu ya, fayamut wa huwa kafirun ya, dan dia mati kemudian dalam keadaan kafir, ya, faulaika habita amaluhum fid dunya wal akhirah. Ya sudah, amalnya sia-sia. Jadi meskipun tadi punya amal bosak kayak apa hebatnya ketika dia masih menjadi muslim, menjadi Islam, tapi kok kembali kepada kafiran, amalnya tadi sudah tidak ada apa-apanya, hilang, sia-sia. Dan dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Kebalikan dengan orang yang mukmin. Orang yang mukmin itu meskipun semula dia tidak mukmin, semua dia kufur, tapi dia beriman. Bu asalnya menjadi orang yang musuh paling besar dari Rasulullah sekalipun, ya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dulu misalnya kayak seperti Umar bin Khattab itu kayak apa ya? Umar bin Khattab itu dulu semula menjadi musuhnya Rasulullah, tapi begitu iman ya sudah, seluruh dosa-dosanya yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca la ilaha illallah selesai. Mulailah hidup yang baru. Tapi juga sebaliknya, ketika ada orang muslim kok kemudian menjadi murtad, ya seluruh amalnya juga sia-sia. Ya, ini. Jadi makanya itulah pentingnya sekali lagi istiqomah, pentingnya sekali lagi kesetiaan di dalam menjaga keyakinan. Ya, sebab yang namanya keyakinan itu menjadi titik balik betul ya. Orang yang semula kufur menjadi iman, dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala dan memurailah kebaikan dari titik nol. Sebaliknya juga kalau dari sudah muslim menjadi murtad juga titik nol, amalnya hilang menjadi kepada kekufuran. Makanya naudzubillah min dzalik ya. Nah, orang yang betul-betul setia dengan agamanya itu yang nanti akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita sebagai seorang mukmin ya,
sebagai seorang muslim ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita itu diberi istiqomah di dalam iman ini ya. Diberi kesetiaan di dalam beragama ini ya. Sehingga ya tadi itu kita akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang baik. Tidak sebaliknya. Tentu saja memang yang namanya permohonan, doa itu juga tidak cukup hanya dengan doa ya. Kita juga harus berusaha dengan sekuat tenaga. Nah, upaya-upaya kita untuk menjaga istiqomah, menjaga kesetiaan ya. Sehingga nanti pada saat kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala menjadi husnul khotimah itu ya dengan upaya, tidak bisa tidak ya. Nah, upayanya diantara ya dengan cara menghadiri pengajian seperti ini ya, berkumpul dengan orang yang baik-baik, senantiasa ya menghadiri majelis-majelis yang baik-baik ya, dengan begitu insya Allah kita lalu mendapatkan tadi ya semacam ya kalau HP kira-kira yo dicas meneh lah gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita itu kan ya sok bleret, ya sok turun gitu ya. Nah, itu dicas meneh ya. Ya bahwa nanti suatu ketika ya turun lagi ya, iman memang begitu. Ya. Jadi naik turun, al imanu yazidu wa yanqus. Ini yang perlu kita sadari. Nah, oleh karena itu jangan sampai kemudian turun terus bleret terus sampai kemudian habis dan hilang, itu jangan sampai. Ya. Kalau idealnya ya iman itu naik dan turun, oleh karena itu ya dijaga jangan sampai itu turun. Dijaga kalau bisa menjadi semakin naik terus. Ya, tapi kita kan sadar memang kondisi itu ya demikian rupa tantangan, demikian rupa halangan, demikian rupa sehingga memang ya kalau suatu ketika bleret ya kita maklumi, tapi jangan kemudian lalu bleret terus ya. Jadi suatu ketika dicas ulang supaya kemudian hidup kembali. Sehingga nah idealnya sih bertambah terus idealnya ya. Sehingga intinya itu yang kita harapkan sampai dengan nanti kita kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu husnul khotimah ya. Makanya ya doa kita itu kan itu ya nara iso sing bahasa Arab ya paling ora sing bentuk syairan lah ya Allah Gusti kula nyuwun gesang ingkang istiqamah ya Allah Gusti kula nyuwun. Terus apa? Benjan pejah husnul khotimah. Wah enak tenan iki. Sekarang orang-orang wis enak tenan dihayati tapi ya. Ya, monggo bareng-bareng ya. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang ingkang istiqamah ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Masya Allah ya. Jadi hidup istiqomah, meninggal husnul khotimah. Wah sudah itu udah cita-cita kita semuanya, idaman kita semuanya. Kondisi sosial ekonomi wes apapun bentuknya, sing penting istiqomah, sing penting husnul khotimah ya. Itu ya. Jadi ini ya, insya Allah ya. Jadi kalau kita berdoa dan juga berusaha dengan sekuat tenaga, ya insya Allah bahwa cabang iman yang nomor 16 yang mengharuskan kita supaya beristiqomah di dalam iman ini mudah-mudahan bisa kita
capai, bisa ada dalam diri kita. Ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan ya, iman itu tidak hanya rukun iman, tidak hanya 6 itu saja. Iman itu yang 6 itu hanya rukunnya itu berarti pokok-pokoknya. Ya. Dari pokok-pokok itu ada cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya banyak sampai dengan 79 cabang. Oleh karena itu ya mudah-mudahan dengan mengaji Syu'abul Iman ini kita dalam semua cabang itu ada semua ya. Jadi yang pokok pastilah ya, mudah-mudahan ada. Nah cabang-cabangnya itu ada semua nanti kita. Jangan sampai kemudian iman kita tidak lengkap karena cabang yang ini tidak ada. Cabang ini tidak ada, cabang ini tidak ada. Waduh, pokok itu ya. Ya, itu pun juga sudah lumayan asal ada iman itu ya. Ya, tapi kan kalau yang bagus kan ya pokoknya kuat, cabang-cabangnya juga kuat, bagus-bagus. Wah, itu yang kita harapkan. Ya. Nah, ngaji Syu'abul Iman tuh kita seperti membuat list begitu ya. Jadi kita list nanti. Ya, kira-kira cabang iman ini aku piye yo. Oh iyalah masuk centangnya cabang iman saya iki piye yo. Masuk ya. Misalnya yang kemarin barusan ya. Mencintai Nabi. Mencintai Nabi itu berarti buktinya apa? Wah, mengikuti sunnahnya, mencontoh Nabi. Mencintai Nabi itu berarti membaca sholawat, banyak-banyak membaca sholawat, ya. Itu kemudian dicentangi itu, ya. Nah, begitu, ya. Termasuk ini istiqomah, ya. Apapun ada halangan apapun, ada ujian apapun, kita mementingkan Allah, mementingkan Rasulullah, ya. Nah, kalau sudah dengan cara seperti itu, insya Allah mudah-mudahan seluruh cabang itu akan ada pada kita. Termasuk misalnya untuk cabang berikutnya ini, ya. Nomor 17 itu cabangnya mencari ilmu, ya. Jadi mencari ilmu termasuk cabangnya iman. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sudah termasuk kan ya, sudah mencari ilmu sampai sepuh masih mencari ilmu ini mudah-mudahan cabang iman nomor 17 katut gitu kan, misalnya gitu loh Bu ya. Ya. Tapi itu cabang 17 katut ya, mencari ilmu ya. Nah, ini. Nah, besok cabangnya nomor 17 mencari ilmu. Mudah-mudahan nanti menjadikan kita semua semakin lebih giat lagi di dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin sampai di sini ya untuk kajian kita pada sore hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang sudah kita bahas ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah kualitas ilmu kita yang pada gilirannya bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.